Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang berada di SD Bumi Rambang Kramajaya di Desa Taman Rambang guna melihat profil sekolah ini. Saudara bisa ikuti terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Bumi Rambang Kramajaya. Terlebih dahulu, nak bertanya dulu. Baik-baik kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita tetap semangat menjalani rutinitas kita sebagai tenaga pengajar di SD Bumi Rambang Kramajaya. Tepatnya pada hari ini, hari Kamis, ya, 23 Februari 2022. Mudah-mudahan 2023, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan berbagai rahmat dan syafaatnya kepada kita semua pada hari ini. Tetap semangat. Oh ya, Bapak Ibu, belajar kita pada hari ini seperti biasa. Sebelum kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas masing-masing, terlebih dahulu kita melaksanakan rutinitas kita, yaitu briefing. Kita harus persiapan dulu agar proses belajar mengajar kita di kelas berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Aku yakin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masing-masing telah melaksanakan rencana apa-apa yang akan kita laksanakan pada hari ini, supaya runtuh pelajaran kita pada hari ini. Benar Bapak Ibu, kira-kira seperti itu? Benar, Alhamdulillah. Jadi selesai briefing ini, kami mengharapkan kita datang ke kelas, tunjukkan muka yang semangat dengan anak didik kita, supaya belajar mereka juga ikut semangat. Terus fokus ke kegiatan kita pada hari ini, berikan materi yang bisa dimengerti, terutama ini untuk guru kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3. Itu beda dengan guru kelas 4, 5, dan 6. Kemudian untuk guru penjas, ini Pak Sulaiman. Masih gagah Pak Sulaiman? Siap memberikan pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Nah ini guru Pai bagaimana? Siap dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya? Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Begitu juga untuk Bapak Ibu wali kelas masing-masing, ya. Kita tetap konsentrasi, tetap semangat. Kita boleh sekolah swasta, namun semangat kita jangan kalah oleh sekolah negeri. Terkhusus kita di Rambang Kuang. Oh ya Bapak Ibu, mungkin kita jangan terlalu lama briefing kita karena kita masih ada untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja briefing pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Cukup, Alhamdulillah. Berarti proses belajar mengajar kita pada hari ini bisa kita lanjut. Sekian Bapak Ibu arahan dari kami, mudah-mudahan bisa dimengerti dan proses belajar mengajar kita pada hari ini bisa kita lanjut. Semangat. Salam literasi. Ya, demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari briefing pagi, terlihat para tenaga pengajar memasuki ruang kelas masing-masing. Selamat pagi Bapak. Guru apa Pak kita Pak di SD Pak? PJOK. Sudah berapa lama Pak kita Pak mengajar Pak? 22 tahun. 22 tahun. Artinya sudah banyak Pak ya kreasi yang sudah dikembangkan di SD ini Pak ya. Pak mungkin ini Pak sedikit bertanya Pak. Mungkin penerapan sistem guru kita belajar seperti apa Pak?
Nah, kita sesuai dengan anjuran Meta pakai kurikulum 2013. Nah, sekarang ini akan berpindah ke kurikulum Merdeka Belajar. Nanti kita masih K13. Artinya kita setiap hari mengajar ini Pak ya, ada pelajaran olahraga Pak ya. Iya, iya. Untuk ini cabang olahraga sendiri Pak di SD ini Pak seperti apa Pak? Cabang olahraga kita ada pembinaan prestasi sepak bola. Sepak bola. Lalu yang berkaitan dengan prestasi lain, kita lihat misalnya itu kalau ada perlombaan, cabang-cabang apa ada perlombaan kita ketahuan kita latih lebih serius lagi. Artinya setiap siswa di SD tersebut selalu mengikuti lomba Pak ya? Iya. Kalau ada lomba kita ikut ya serta. Lomba Oke. baik junior, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Oke, terima kasih Pak ya. Bapak sampaikan kemarin yaitu mengenai volume bangun ruang. Hari ini kita akan ulangi lagi tentang volume tabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan proses belajar mengajar kita pada hari ini berlangsung dengan baik. Anak-anak tetap semangat belajar pada hari ini. Ya, jadi tolong diperhatikan nanti apa-apa yang disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Ya, ini Bapak cukup sampai di sini ya, mengontrol proses belajar anak-anak sekalian ya. Bapak tinggal dulu ya untuk kelas kita pada hari ini. Bapak mau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan proses belajar mengajar. Ini anak kelas berapa? Kelas 5 ya. Bapak tahu kalau ini anak kelas 5. Tetap semangat, lanjut belajar kita ya. Salam semangat. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Kita lanjut proses belajar mengajar kita pada hari ini ya. Tetap semangat ya. Pada hari ini kita teruskan belajar mengajar kita, perhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Semangat ya, tetap semangat. Pendidikan kita di SD Bumi Rambang Ramajaya semakin baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau tadi kami sudah melihat dari kelas ke kelas proses belajar mengajar di sekolah Bumi Rambang Kermajaya atau BRK yang top di daerah ini. Nama ini sebuah perusahaan karet terbesar di Kecamatan Rambang Kuang. Maka kami sesuai dengan program pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, kami mengadakan podcast di sekolah ini. Tanpa diundang, tapi kami beritahu dulu bahwa ada program bupati supaya seluruh SD mengadakan podcast untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memberi semangat kepada tenaga pengajar yang ada di setiap sekolah. Pemirsa, tadi kami sudah melihat, pertama kami melihat pelajaran olahraga di lapangan sekolah dan juga masuk ke kelas-kelas. Selain dari itu, tapi jauh sebelumnya kami begitu masuk tadi kami diajak dulu mengikuti briefing pagi
sekolah ini sama dengan sekolah negeri kebanyakan, artinya tidak ada yang ketinggalan dengan kondisi apa adanya. Di sekolah negeri memang ada setiap mau masuk sekolah sebelum masuk ke ruang belajar masing-masing, guru kelasnya harus briefing bersama kepala sekolah. Di sekolah PRK ini juga Tabumi Rambang Kramajaya ini pun demikian. Sekarang giliran kami ingin berwawancara. Di sini kami bertemu dengan kepala sekolah, ada operator, ada wali kelas, ada guru baik. Seharusnya kami minta supaya pimpinan perusahaan ini ikut juga wawancara, tapi beliau ada tugas di luar dan sehingga bisa bertemu dengan bapak-bapak, tapi tidak akan mengurangi rasa hormat kita. Kita tetap melaksanakan podcast ini. Pak sekolah dengan Pak siapa Pak nama Pak? Pak? Ya, nama Muhaimin, Pak. Pak Muhaimin sudah berapa lama jadi Pak sekolah sini? Ini dari tahun 2008 sampai sekarang, Pak. 2008. Tapi kalau berdiri sekolah itu tahun berapa? Tahun 1998, Pak, menurut catatan kami nih. Oh, Tepatnya 28 Maret 1998. jadi sudah berapa tahun ya? Udah lama sekali, Pak ya. Lama sekali ya, bulan tahu deh. Ya, lebih ya. Iya. Dia ini di bawah Yayasan IPA, di bawah perusahaan BRK atau punya yayasan sendiri? Ini punya yayasan tersendiri, Pak ya. Yayasan. Namanya Yayasan Bumi Rambang Kramajaya. Oh, ya. Jadi tapi dia tetap dengan nginduk ke PT ya? Ya, tetap induk ke PT Bumi Rambang Kramajaya. Iya. Artinya fasilitasnya semuanya difasilitasi oleh perusahaan. Ya, Pak. Iya, termasuk gedung-gedung segala macamnya. Ya. Pak Muhaimin dari kelas berapa tadi? Sudah di tahun berapa? Dari tahun 2008, Pak, kalau saya. Ya. Pak Muhaimin, artinya sudah banyak juga inovasi yang sudah dituangkan di sekolah ini, Ya. depan nama baik sekolah ini. Tentunya ke depan ini akan lebih gencar lagi meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendisiplinkan para tenaga pengajar. Ya. Di sini ada berapa rombel, berapa kelas, ada berapa siswa dan berapa tenaga pengajar. Silakan Pak Muhaimin. Ya, terima kasih, Pak ya. Jadi kami ulangi lagi, SD Bumi Rambang Kramajaya ini berdiri tepatnya 28 Maret 1998, beralamatkan di Komplek PT Bumi Rambang Kramajaya, tepatnya di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Puang. Jumlah siswa di sini untuk tahun 2023 ini sebanyak 251 siswa. 251 siswa. Iya, Pak, 200. Itu menurun atau dia tetap standar dengan tahun-tahun sekolah atau naik? Stabil, Pak. Oh, stabil. Ya, Alhamdulillah stabil, Pak. Ya. Berkisar antara 250 sampai 260. 60 ya. Kemudian ini terdiri dari 7 rombel, Pak, rombongan pelajar. Di sini memiliki tenaga pengajar, guru sebanyak 9 orang. Terdiri orang guru swasta semua. Swasta Ada semua, Pak. kiriman tenaga pengajar PNS? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Murni ya? Murni Oh, honor, Pak. Ya. Terdiri dari 1 orang kepala sekolah, kemudian ada 1 tenaga usaha, nih tata usaha, Pak ya. Iya. Perangkap juga di sini sebagai operator, Pak. Operator. Kemudian sekolah kita, Pak, memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler kita yang pertama pramuka. Pramuka. Pramuka ini, Pak, dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Iya. Ya, kemudian ada ekstrakurikuler olahraga. Iya. Ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu. Iya. Kemudian untuk kegiatan keagamaan biasa kita lakukan setiap hari Jumat Ya. sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, Ya. Pak ya. Berupa yang pertama pembacaan surah Yasin bersama. Ini biasa dipimpin baik oleh guru maupun oleh siswa itu sendiri. Ya. Tujuan kami di sini untuk pembiasaan, memudahkan siswa-siswa kita dalam melapaskan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu tujuan kita, Pak ya. Kemudian nanti diakhiri dengan sedikit tausiah. Untuk tausiah ini, Pak, bergiliran Ya. dilaksanakan oleh setiap guru, baik dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Itu Ya. untuk kegiatan Semacam keagamaan. kultum ya. Iya, kuliah 7 menit, bisa Ya. lebih lah, Pak. Ya. Kemudian untuk prestasi sendiri, Pak, alhamdulillah Ya. sedikit kami sampaikan, terkhusus di atas tahun 2015-an, Pak ya. Ya. Kita ini sampai 2018 sebelum Covid, ada beberapa prestasi yang kita ukir di sini. Yang pertama kegiatan OSN, Olimpiade Sains Nasional, ya Pak ya. Alhamdulillah. Apa itu? IPA sama matematika, Pak. Ya. Siswa kita, Pak, alhamdulillah beberapa tahun tersebut selalu
diutus oleh kecamatan kita Rambang Kuang. Alhamdulillah sudah sampai ke tingkat kabupaten, pernah 1 tahun sampai ke tingkat provinsi, Pak. Alhamdulillah. Kemudian prestasi yang kedua itu O2SN, Pak. Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional. Alhamdulillah juga pernah, Pak. Rambang Kuang ini ada 2 tahun secara berturut-turut menjadi juara umum. Oleh SDN. Enggak, Pak. Di kabupaten itu kita juara umum Rambang Kuang itu 2 tahun berturut-turut. Oleh SD ini tadi. Tapi oleh SDBRK ikut andil di situ mengutus peserta, yaitu untuk olahraga atletik sama olahraga badminton atau bulu tangkis. Dan pernah 1 kali itu di cabang atletik kita juga sampai tingkat provinsi, Pak. Itu untuk prestasi. Kemudian lomba-lomba tingkat kecamatan kita tidak kalah dengan SD negeri lainnya, setidaknya ikut andil di situ, misal lomba 17 Agustus dan semacamnya. Kemudian, Pak, adapun tadi Bapak berbicara masalah inovasi ke depan, Pak. Ya. Mudah-mudahan SD kami sama juga dengan SD negeri lainnya kan akan diterapkan implementasi kurikulum merdeka, Pak. Ya. Mudah-mudahan SD BRK ini bisa menerapkan kurikulum terbaru tersebut sebagai salah satu inovasi ke depan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Mudah-mudahan SDBRK bisa, Pak. Iya. Masih ada lagi? Ya, mungkin itu saja. Kita sambung dulu nanti. Kita stop. Iya, oke, Pak. Saya ingin ke Guru Pai. Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, Bu, namanya? Bu Nurbaya. Ibu Nurbaya. Sudah berapa lama menjadi Guru Pai di SDBRK? Untuk SDBRK ya. SDBRK ini untuk menjadi guru agamanya lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita bekerja di sini mulai dari 2011. Oh, ya dari 2011 tapi 4 tahun sebagai Guru Pai. Ya. Apa saja ada program-program atau ada lomba-lomba yang pernah diikuti prestasi tentang keagamaan? Sebelumnya ada sebelum ya. kami yang megang guru Pai Di bidang apa itu? di bidang baca tulis Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Artinya baca tulis Al-Quran sudah diajarkan sejak lama ya? Ya sudah sejak lama. Ya, apalagi sekarang menurut informasi ada program bupati ya? Iya. Untuk masuk sekolah SMP harus bisa baca tulis Al-Quran. Iya. Artinya sekolah ini sudah jauh sebelumnya melaksanakan itu. Iya. Ya. Menurut catatan Ibu, kelas berapa yang sekarang ini anak-anak sudah bisa baca tulis Al-Quran? Untuk di SDBRK ini alhamdulillah kalau saya teliti itu sudah kelas 3, kelas 2 itu bisa baca Al-Quran. Luar biasa. Ya. Artinya kelas 3 itu kelas 6 sudah terus pasti ya. Ya, kalau kelas 6 itu mayoritas mereka sudah bisa baca Al-Quran. Artinya Bukan tidak ada lagi hambatan untuk persyaratan masuk SMP harus bisa baca tulis Al-Quran. Tidak ada hambatan Tidak insya Allah. Bagaimana dengan buku-buku pelajaran? Alhamdulillah tercukupkan. Tercukupan. Ya. Tapi seera modernisasi zaman perlu ada Tambahan ya, lagi. Ya. karena pengetahuan juga terus berkembang. Iya. Mungkin di situ perlu ada buku baru. Ya, Sudah dilaporkan yang kepala sekolah? sudah. Sudah. Ya, ini tanggung jawab kepala sekolah dan kepala sekolah kita tanya lagi. Bu, mengenai di sini kan informasi sudah di ujung. Biasanya kita masuknya dari masalah agama ya. Terus soal hal umum yang akan mengganggu ketertiban dan segala macamnya. Informasi di ujung jari, Ya. artinya HP ini kan semua umur bisa memakai. Sekarang ini tidak, ini sudah katakan masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan mungkin bagi yang membutuhkan itu. Nah, di sini boleh belajarnya anak-anak membawa HP ke sekolah. Kalau di kelas tidak boleh Pak, tapi kalau kita ada tugas ayat-ayat Ya. misalnya itu kan, itu kami berikan kepada anak-anak kesempatan di rumah untuk melihat HP silakan kayak itu. Artinya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mata pelajarannya. Iya. Tapi kalau di rumah pernah ibu pengawas itu mengadakan monitor untuk menghimbau kepada wali murid supaya jangan menggunakan supaya batasi HP. Ada. Sering gue ya. Sering. Iya. Memang semua tidak bisa dibatasi Pak, karena ini kan sudah seperti saya katakan tadi mungkin sebuah kebutuhan. Kalau dulu kan main-main anak ini tidak lagi. Sudah pakai HP semua sekarang gitu.
prestasi-prestasi keluar apa yang ini? Ya, atau kedepannya inovasi Ibu apa? Bagaimana? Harapan anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, terus akhlak mereka lebih terarah. Ya. Itu yang lebih diutamakan kepada dan diharapkan kepada anak-anak. Ya. Kalau di luar jam sekolah, Ibu monitor ada nggak di mereka dianjurkan supaya belajar agama atau mereka sudah belajar agama? Sering Pak, Sering. kalau di kelas itu sering diperingatkan. Belajar agamanya jangan hanya di sekolah, tapi harus ditambah di rumah atau di masjid jika perlu. Dan harus diwajibkan bagi mereka Pak. Menurut Ibu, monitor Ibu gimana? Mereka memang belajar agama di rumah setelah ini? Untuk di lingkungan kami, alhamdulillah, anak-anak itu setiap sore pergi ngaji, terus berkelompok di rumah-rumah mereka. Ya. Ya, saya ingin ke wali kelas tadi ya, belum ya? Pak Wali kelas, secara umum pengawasan apa? Apa tugas wali kelas? Baik Pak, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya sebagai kebetulan kali ini saya ditunjuk sebagai petugas di wali kelas 6 tinggi. Jadi setiap hari tugas secara umum wali kelas mengawasi siswa-siswanya, khususnya kalau saya ya siswa kelas 6, dikontrol kehadirannya, kemudian juga efektivitas belajar mereka. Di samping itu juga bukan berarti hanya mengawasi kelas 6 saja. Di luar itu siswa lain juga sebatas pengawasan saya akan juga saya tegur apabila anak-anak misalnya tidak benar melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam belajar. Jadi selain dari mengontrol kehadiran siswa, setiap hari juga saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai wali kelas dan sekaligus juga guru kelas. Di samping juga dibantu oleh ada guru agama dan guru penjas yang selebihnya. Pak, Kemudian juga ya di sini kan perusahaan ya. ya, Saya lihat mungkin rumahnya tidak seluruhnya di seputaran sekolah, mungkin ada Iya. yang di luar. Ada kendala-kendala tentang kehadiran anak-anak dan guru-guru? ya untuk kendala kehadiran terutama di lingkungan komplek PTBRK ini, karena anak-anak ini tidak semuanya tinggal dekat dengan lingkungan sekolah Pak ya. Ada yang kami punya di bedeng-bedeng. Iya, ya. Bedeng ada bedeng 12 yang paling jauh. Yang paling jauh bedeng 12. Bedeng 12 Berapa Pak ya. Ya. Berapa kilo? Dari sini lebih kurang bisa 6 atau 7 kilometer Pak. Oh, Ke dalam sana. tapi mereka setiap hari hadir. 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 Kecuali kadang-kadang biasa kalau hari hujan itu kendala jalan. Oh. Ya kondisi jalan Tapi kan ada mobil angkutan dari perusahaan biasanya. Kalau perusahaan ini. kebetulan tidak ada itu Pak. Belum ada ya? Belum Jalan ada. sendiri. Orang tuanya Iya. yang mengantar. Iya. Atau mereka pergi sendiri. Pergi sendiri atau kebanyakan juga diantar Tapi oleh orang tepat tua. waktu mereka hadir setiap hari. Ya alhamdulillah masih tepat waktu Pak. Kalau Ya. hari panas. Ya. Kalau hari hujan. Nah itu kendalanya itu. Ya. Kadang-kadang mereka ya terlambat ya kami tetap terima tidak apa-apa karena memang kondisi alam. Atau mungkin kadang-kadang mereka juga tidak bisa hadir karena kondisi itu. Mungkin obatnya ada. Suruh guru pai berdoa. supaya Ya. jangan- Betul. Obat yang paling ampuh itu kan doa. Ya, bicara biasa Pak ya. Iya. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Saya ingin ke operator. Pak, sebagai kepala tata usaha sekaligus operator ya. Tugasnya artinya melaporkan nabodik ya. Masalah terkait dengan nabodik. Ada hambatan-hambatan yang mendasar tentang ke operatoran, tugas-tugas, sampai pelaporan? sampai ini belum ada kendala ya. Semuanya lancar ya. Tidak ada misalnya hambatan-hambatan yang lain yang sehingga laporan terlambat tidak. Ya, mengenai fasilitas lengkap ya, perusahaan namanya. Perusahaan ini semuanya lengkap kan. Tinggal bagaimana SDM-nya menggunakan fasilitas yang dikasihkan oleh perusahaan dan gajinya juga besar dari pegawai negeri. Nah, Pak, apa harapan Bapak ke depan tentang operator ini? sampai saat ini Pak, untuk operator ini kan belum ada semacam dari pihak pemerintah kan belum ada seperti guru Pak, misalnya ada Ya. katan atau bagaimana. Tapi karyawan tetap kan di perusahaan. Iya kan. Ya, artinya kalau tetap tidak perlu mengharapkan pengangkat lain yang sedang balik peningkatan gaji ya. Iya. Itu ya.
mungkin itu rahasia perusahaan sih, tidak bisa ditangkap di sini. Tapi yang jelas, apa Bapak ada melamar juga keluar P3K atau PNS? Tidak, Pak, belum. Tidak ya, tetap cuma di sini ya, satu ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, silakan, atau peraturan? Tidak ya, tidak ingin ke kepala sekolah. Pak kepala sekolah, saya dengar tadi ada muatan lokal yang lebih ya. Jadi bagaimana mengatasi jumlah murid yang banyak tapi lokalnya terbatas? Silakan. Ini lokal, Pak ya. Jadi tidak sesuai dengan jumlah siswa ya. Iya, iya. Jadi untuk kelas 1 dengan kelas 2 alhamdulillah cukup, Pak ya. Ya. Sesuai dengan jumlah siswa dengan lokalnya. Kemudian untuk kelas 3, nah kelas 3 ini Pak ada dua rombel dalam satu kelas. Iya, iya. Itu cara mengatasinya, Pak ya. Dibagi jamnya Kelas tiga saja. ada 2 rombel dijadikan satu kelas. Iya, dijadikan ya 2 ruang, Pak. Oh, jadi Tetap dua 2 ruang. Iya. Tetap 2 ruang. Iya. Kemudian kelas 4, kelas 5 ini jumlah siswanya agak banyak, Pak ya. Banyak. Dari standar kita kan 32, Pak ya. Iya. Ada juga ditoleransi sampai 38, tetapi untuk kelas 4 sama kelas 5 ini ada yang melebihi dari 40 siswa. Kalau melihat kapasitas sekarang keberadaan siswa dengan jumlah kelas, artinya perlu penambahan lokal belajar. Iya, Pak, artinya seperti itu. Kalau kita lihat Berapa lokal belajar kurang? ya, kalau 45 tadi jelas sudah 2 lokal, Pak, yang diperlukan. Tapi ini kan tidak duduk pemerintah kan, duduk ke perusahaan. Iya. Sudah dilaporkan perusahaan. Sudah, Pak. Ya, artinya tinggal perusahaan bagaimana menyikapi masalah ini, kekurangan ini supaya anak-anak nyaman belajar. Iya. Karena benar. masalah pendidikan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab masyarakat, apalagi perusahaan. Termasuk saya juga bertanggung jawab. Tapi Iya, terima kasih, kalau Pak. seperti kita ini kan ini, karena kita bukan orang langsung di perusahaan, jadi kita tidak terlalu banyak masuk ke dalam. Iya. Tapi dengan kekurangan ini, mudah-mudahan ditonton oleh pimpinan perusahaan supaya sekolah ini tidak kekurangan kelas ya. Ya. Paling tidak kenyamanan belajar mengajar, karena sekolah ini kalau tidak salah BRK ini juga ada sekolah semacam sekolah favorit di Sumatera Selatan, yaitu Yayasan IBA. Oh iya. Karena satu perusahaan mungkin ya, paling tidak ada kaitan perusahaan ini dengan perusahaan di Palembang, kepunyaan Pak Haji Bayumi ya. Iya. Ya. Itu ada keterkaitan nggak antara itu Yayasan IBA dengan yayasan yang dikelola di sini? Terkaitan Perusahaan saja ya. ya, perusahaan, Pak. Tapi kalau soal masalah kepentingan belajar mengajar masing-masing. Oh, masing-masing ya. Tapi artinya tidak ada kewajiban untuk melapor ke yayasan sana ya. Ya, Tapi kita lapor ke pemerintah tetap jalan. tetap jalan, Pak, sama Tetap seperti jalan. SD negeri. Iya. Setelah itu bagaimana kehadiran para tenaga pengajar sih? Alhamdulillah, Pak ya. Ya. Oleh karena kita ini swasta pasti rajin, Pak. Rajin. Ya, sudah Nah, dipastikan. karena kita ya. banyak yang Ya. mengawasi, Pak ya. Ya. Selain pemerintah sendiri, kita juga diawasi oleh yayasan tentu. Ya, diawasi oleh tanggung jawab kita sendiri. Iya, benar, Pak. Ya, selain dari itu fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti apa yang disiapkan oleh perusahaan sekolah? Ya, Proses belajar mengajar terutama. ya, proses belajar mengajar. Ya. Ada itu ya, semua Ya. fasilitas proses belajar mengajar di ini ya. Ya, Cuman mungkin itu tadi ya yang perlu ditambah ya. Ini tahun 98 8 di sekolah didirikan ya. Iya. Artinya tapi saya lihat belum berpagar. Nah, iya. Apa ada rencana untuk bikin pagar minta bantuan kepada murid, orang tua murid? Ini, Pak ya, kalau kita mau minta dari murid komite, Pak ya. Iya. Karena kita ini istilahnya sama-sama bekerja di BRK ini Oh. sulit, Pak, terasa untuk Sulit ya. ya melalui. Karena Oleh ini murid. sudah bisa terukur ya. Ya, Tinggal perusahaan bagaimana menyikapi supaya sekolahnya lebih ada nyaman, Ya. terlihatnya ya. Mega ya. Heeh. Karena di Palembang itu kan ada yayasan IPA ya. yang terkenal di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia kan. Tentunya berharap seperti itu mungkin. Iya, sangat, Pak. Ada SMP juga Pak? Ya, ada SMP, Pak. Ya mudah-mudahan pimpinan perusahaan menonton ini dan beliau tergerak hatinya untuk menjadikan SD BRK ini menjadi SD idola di Kecamatan Ramangkuang. Amin. Masih ada lagi yang perlu disampaikan Pak? Ya, mungkin itu saja. Baikkan, Pak ya. Ya. Itulah harapan kami
depan ini sekolah kami mungkin fasilitas saja Pak yang perlu ditingkatkan lagi Pak ya. Kemudian untuk guru sendiri, alhamdulillah ini bisa mampu bersaing Pak dengan guru-guru di Remakuang pada khususnya. Ya, kemudian negeri ya. ya, Anaknya sudah bersaing 250 sekian itu sudah lumayan banyak. iya Pak, Artinya karyawannya banyak di sini kan. iya Pak, Iya, semuanya anak karyawan semua tuh. rata-rata Pak, Rata-rata. ya 90% itu anak karyawan. Artinya tinggal bagaimana memilihnya. Ya, Tapi mereka untuk melanjut ke SMP ada SMP sendiri ya. iya ada SMP Bahkan Pak, mungkin masuknya agaknya siang. juga ya. Iya. Pak, kalau tidak ada lagi kita tutup. Ya. Sampai di sini pemirsa. Demikian wawancara singkat kami dari waktu yang singkat, sudah banyak informasi yang kita dapat tentang SD BRK ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Tiga, oke. Oka Dilir. SD BRK. Sekali lagi. Siap. Oka Dilir. SD BRK.